Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng tentang menentukan barang-barang apa yang perlu dilakukan permintaan atau biasanya istilahnya kalau di rumah sakit itu amprah gitu ya. Jadi tiap rumah sakit beda-beda tuh, ada yang amprahnya seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali gitu. Nah ini saya membuat satu lembar kerja yang sederhana sekali. Jadi untuk menentukan berapa yang harus kita amprah ya, rekomendasi amprah ada di kolom I ini. Jadi misalnya ini adalah data pemakaian selama 31 hari. Nah, kemudian kalau di tempat kami itu amprah itu seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Jumat gitu. Jadi kira-kira ya seminggu 2 kali berarti 3 harian gitu ya, 3 hari pemakaian. Tapi untuk stok penyangganya berarti juga 3 hari. Maka kebutuhan yang kita siapkan untuk stok di depo kita, depo mau rawat inap, mau IGD dan seterusnya itu 6 hari. Dari mana? Dari 3 hari 3 hari stok berjalan dan 3 hari stok penyangga. Jadi di sel D1 saya ganti 6. Maka di kolom I ini sudah ada rekomendasi apa saja yang perlu kita amprah dan jumlahnya berapa. Kayak ini saya kecilkan aja supaya ini kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi yang dilihat langsung adalah yang ini ada warnanya, gitu ya. Ada warnanya biru ini, maka amprahnya 21. Kemudian asam mefenamat ini sebaiknya amprah ya. Kenapa bisa 31 atau 77 gitu. Tapi di sini juga ada asam mefenamat yang lain dan ada stoknya. Nah, ini bisa kita kelola juga. Misalnya kalau ada yang namanya beda, tapi barangnya yang dimaksud itu sama, ya maka bisa kita pakai bantuan seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian yang tadi asam mefenamat tadi yang belum ada ya di bawah ya, yang apa tambahan tadi. Nah, yang item baru ya, item baru kok di sini. Di sini. Nah, item yang baru ini asam mefenamat ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, maka di sheet formula ini kita lihat bahwa ini loh asam mefenamat meskipun di sini tertulisnya perlu amprah, tapi ada stok yang lain nih gitu. Maka kita harus cek juga gitu. Nah, saya kira ini cukup membantu, ini sangat sederhana. Kita akan coba belajar sama-sama. Nanti formulir yang kosong akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kalau teman-teman merasa membutuhkan, silahkan diakses untuk digunakan, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada sheet persediaan, pemakaian, formula, dan referensi. Yang pertama, isikan data stok saat ini atau stok akhir atau persediaan di sheet persediaan. Jadi kalau saya mengisikan di data barang ini ya persediaan, kemudian ini jenisnya untuk kita memudahkan nanti kalau kita perlu mengklaster. Ini adalah persediaan di gudang utama, artinya gudang rumah sakit gitu ya. Kemudian yang ini yang di depo kita, bisa jadi kita sedang bertugas di depo rawat jalan atau rawat inap atau IGD atau depo satelit-satelit farmasi tertentu gitu ya. Nah, ini diisikan di kolom D. Prinsipnya adalah kolom D terisi. Kemudian cara selanjutnya, isikan data pemakaian periode tertentu di sheet pemakaian. Nah, di sheet pemakaian ini pada kolom A sampai C. A itu diisi nanti nama obatnya, ya mulai A2 dan seterusnya. Kemudian B ini jumlah pemakaian, ya. Jadi di sini saya lengkapin aja biar nggak bias. Jumlahnya jumlah pemakaian, kemudian yang di sini adalah tanggal pemakaiannya. Bisa jadi di rumah sakit teman-teman itu datanya sudah terklaser per bulan gitu ya. Dalam bulan tertentu dia langsung keluar bulanan. Ada juga yang harian. Nah, kalau dalam hal ini kami di sini gunakan data hariannya. Ya, data harian berapa periode yang digunakan? Kalau saya menggunakan 1 bulan terakhir. Nah, setelah teman-teman mengisi ini, ya, maka di sini akan otomatis langsung terisi karena ini rumus. Jadi tanggal paling awal di sini tanggal berapa, kemudian tanggal paling akhirnya tanggal berapa. Itu sudah rumus ya. Termasuk di sini maka jumlah hari antara periode awal sampai periode akhir itu berapa, udah muncul di sini. Nah, kemudian kita juga ingin tahu dalam 10 hari terakhir itu pemakaiannya itu banyak enggak sih? Kadang kan kalau rawat inap itu tadinya obat yang enggak pernah keluar tiba-tiba dia jadi banyak gitu karena kasusnya meningkat misalkan. Nah, itu persediaan kita kan juga harus kita perhitungkan ya. Maka dari data ini tadi
Di sini juga ada satu tabel bantuan. Yang ini sudah rumus, jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Dan di sini adalah sama dengan F2, artinya ini adalah 10 hari sampai ke sel yang ini. Jadi 13 Februari hari ini, 10 hari yang lalu itu tanggal 4 Februari. Nah ini 4 Februari dia hitung hitung maju ya dari 4 Februari kemudian sampai ke tanggal 13 Februari. Maka ada jumlahnya. Jumlah ini adalah jumlah pemakaian 10 hari terakhir ya. Obat-obat yang tidak ada pemakaian 10 hari terakhir itu juga tercantum tapi nanti di sini jumlahnya 0. Nah, seperti ini. Kemudian, jadi ada dua langkah tadi ya, yang paling utama mengisikan data persediaan, kemudian mengisi data pemakaian ya. Nah, kemudian selanjutnya pada sheet formula itu yang ini ya. Pada sel D1 isikan jumlah hari periode amprah. Misalnya amprah seminggu sekali, artinya stok yang untuk stok berjalan itu 6 atau 7 hari tergantung. Kalau rawat inap kan ya memang tetap 7 hari ya. Atau kalau rawat jalan kan hari minggunya libur misalkan, jadi 6 hari. Ditambah stok penyangga yaitu satu kali siklus permintaan. Jadi stok penyangganya 6 atau 7 hari atau disesuaikan dengan ketentuan di instansi masing-masing. Dalam hal yang saya contohkan, maka sel D1 diisikan 12 atau 14 gitu ya. Maka bisa kita isikan di formula ini. Hanya 12. Nah, seperti ini. Maka akan muncul angkanya. Ya. Kemudian sini cara nomor 4 yaitu amati data barang yang berwarna. Amati kolom I. Ya, amati data barang yang berwarna berarti di sini di kolom A ini yang berwarna. Kemudian amati juga kolom I. Kolom ini adalah jumlahnya. Ya. Kemudian yang terakhir lakukan analisis intuitif dalam menentukan jenis dan jumlah permintaan. Maksudnya begini teman-teman. Seperti yang asam efenamat ini tadi ya. Dia kalau dalam data ini kan kayaknya kita perlu amprah ya 200 atau 100 tablet gitu. Tapi kita baca di sini bahwa dia ada merek lain gitu ya, ada istilah ada batch yang lain gitu. Maka kita nggak perlu amprah lah karena kebutuhannya 200 dan ini masih ada sekitar berapa 300 lebih gitu ya. Itu. Kemudian bisa juga lakukan secara intuitif itu maksudnya begini. Kalau yang ini kan tercampur ya, pemakaian antara yang di apa namanya? Yang di depo dan juga yang di bangsa perawatan misalkan. Nah itu kita juga lakukan, oh ini kayaknya nggak perlu ini nanti yang amprah bagian lain bukan bagian kita. Nah seperti itu. Gitu. Misalnya sesuaikan juga dengan kemasannya. Ya misalnya kalau ampicillin ini, misalnya kita perlu amprah 14 atau 21, padahal satu pack isinya 10 ya. Berarti kita ngamprahnya kalau nggak 20 ya 30. Gitu ya. Kemudian ini misalkan tadi asam efenamat sudah dicontohkan. Nah, kemudian ini sharing ini ya. Sharing ini juga ini 6 atau 4. Tapi kalau satu dos itu kan isinya sekitar 20 ya atau 24. Nah, itu kita ngamprahnya sekalian satu dus aja gitu. Karena misalnya pemakaiannya itu meningkat ya. Dalam hal ini coba yang kita lihat ya memang secara signifikan pemakaiannya meningkat itu misalnya yang kelihatan kayak nah ini kayak salbutamol ini ya. Salbutamol ini pemakaian dalam 1 bulan yang lalu itu 224 gitu. Tapi 10 hari terakhir aja sudah 70 pemakaiannya gitu ya. Maka amprahnya bisa dipertimbangkan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, satu lagi. Jadi kalau misalnya tadi ya, keterangan-keterangan tadi menambahkannya ada di sheet referensi. Ya, sebagai contoh, kan persediaannya itu nanti berjalan ya. Jadi maksudnya misalkan kita punya 2 macam obat misalkan. Saya contohkan ya, misalnya kita punya 2 macam obat, Brexidin misalkan. Nah ini Brexidin, sama satunya Brexidin itu adalah apa ya satunya Brexidin ya. Nah ini kan apa ini? Oke. Nah ini Clexid atau Brexidin ya. Awalnya memang Brexidin tapi lama-lama Brexidin habis gitu ya. Maka kita pakainya ya mereknya
klik sheet seperti itu. Jadi kalau seperti ini ketika ada rekomendasi Amprah tetap harus kita pertimbangkan apakah ada merek yang lain atau tidak. Saya contohkan misalnya yang ada persediaan 2 macam. Nah ini infuset anak ini ya. Ini kan stoknya 0 di sini, tapi kita juga ingat, kita tahu bahwa persediaannya itu adalah merek yang lain. Dalam hal ini beda pabrikan gitu. Jadi apakah perlu Amprah atau tidak itu tidak langsung dirumus, tapi itu memang kompetensi kita sebagai seorang farmasis, baik apoteker maupun TTK, dapat menentukan apa saja dan berapa jumlah yang diminta supaya persediaan itu optimal. Jadi tidak berlebih tapi juga tidak kurang. Itu bisa kita lihat juga stok di gudang utama apakah memang ada ataukah habis gitu ya. Misalkan kayak apa ya, yang paling sering dipakai itu apa? Sepet ya. Sepet itu juga, nah seperti ini. Ini kan artinya sebenarnya kita perlu Amprah gitu ya. Nah ini untuk membaca datanya, ini perkiraan periode sebelumnya, entah berapa hari, terserah teman-teman nanti mengisikannya. Kemudian perkiraan kebutuhan untuk berapa hari, silakan ganti di sini. Ini Amprah berdasarkan periode data, dan ini Amprah berdasarkan data pemakaian 10 hari terakhir. Ini keterangan kalau ada duplikasi, dan yang ini langsung menunjukkan berapa sih jumlah pemakaian 10 hari terakhir gitu. Kemudian rekomendasi Amprahnya berapa. Tentunya mempertimbangkan kalau memang bulan sebelumnya ada kekosongan, nah itu tadi apa istilah saya itu analisis intuitif gitu ya. Baik, saya kira itu semoga bermanfaat. Silahkan di copy filenya dan digunakan, dan bila bermanfaat silahkan tinggalkan komentar, dan jangan lupa saling mendoakan, saling tetap semangat berkarya dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.